baru hidungnya bisa menjadi lubang 3. Bisa nggak Yesus? Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa. Hanya Yesus. Sekarang filler untuk hidung aja tanam benang, satu benang tuh 600.000. Yesus tidak bisa mencungkan hidung. Tapi dokter saya bisa. Dokter saya bisa. Bisa nggak Yesus itu bibir saya menjadi belah filler? Nggak bisa. Dokter saya bayar 1.200.000 bisa membuat saya menjadi bibir saya menjadi. Bisa nggak Yesus sulam alis? Nggak bisa sulam alis Yesus ya bunda, nggak bisa sulam alis. Bisa nggak Yesus filler ketiak? Ayah. Ya. Jadi mana yang lebih Apa filler ketiak? Wolf, Ya filler ketiak di filler nggak boleh. Satu-satu ngomong, jangan rebut. mana yang lebih hebat, Satu-satu Wolf? ngomong. Mana yang lebih hebat? Dokter kecantikan saya atau Yesus? Yesus tidak bisa membuat bibir saya menjadi Angelina Jolie. Yesus tidak bisa menanam benang di dalam hidung saya menjadi mancung. Saya harus bayar 6 benang untuk memancungkan hidung saya. Gak bisa Yesus. Lebih hebat. Dengar, Nora. Paham gak? Ada pepatah bilang, harimau jaga mulutmu gitu aja. Harimau. Oh, udah berubah jadi harimau jaga mulutmu. Siap. Oke, sekarang Nora, dalam nama Tuhan Yesus, kamu Itu adalah sama harimau bang, jangan bilang itu sama kami. Bilang sama harimau jaga mulutmu, jangan bilang sama kami. Ya, semoga Abang Wolfgang dipilah di punanya Yesus ya. Darah Yesus. Tuhan. Satu-satu lah ngomong, boy. Satu-satu lah, jangan keroyokan gitu. Nampak kali kami gantian kok. Kami gantian kok ngomongnya. Berasa dikeroyok, lah. Coba, saya sebagai pendukung Bang Wolf aja lah. Iya, coba ngomong apa. Betul. Apa yang Halo ditanyakan? Uma. Pendukung. Apa yang mau ditanyakan? Bukan maksudnya. Ayo Wolf. Apa mau ditanyakan Wolf? Saya mau nanya lagi nih. Ya. Saya mau nanya lagi. Siap. Bisa cukup dikembalikan belum ya? Wolf, kau tanggapin lah. Lebih hebat mana? Lebih hebat mana? Dokter Tuhan Yesus. kecantikan saya, Jelas Tuhan Yesus. Di zaman Jelas Tuhan yang Yesus. sekarang serba teknologi, itu bisa membuat sesuatu, menciptakan sesuatu. Kalah dengan Yesus. Yesus berjalan di atas air, kapan nyampenya? Ini udah pakai pesawat. Dari Kolbuser bisa. Bayar 1 juta lebih, udah nyampe. Pemikiran macam apa ini? Loh, makanya itu saya bilang. Saya bilang. Lari dari kontes kamu ini. Kamu ini lari dari kontes. Kamu sama Bangkit orang mati aja Yesus bisa, kenapa nggak bisa membuat mulutnya Mbak Nora gitu menjadi kayak gitu? Loh, kau kenapa Aldesta? Macam mana teka Nora nih? Kau dengarkan saya baik-baik Aldesta. Kau diam dulu Wolf. Kau dengarkan saya baik-baik ya. Kalau kau mengatakan Yesus punya mukjizat, semua nabi punya bro. Coba sebutkan nabi apa? Nabi Musa kau pikir membelah lautan gak mukjizat itu? Atas kuasa siapa itu? Atas kuasa Tuhannya Yesus. Yesus saja pada waktu membangkitkan Lazarus dia berdoa. Pada waktu dia membangkitkan seorang anak muda di dalam Lukas 7 nomor 14. Sebentar Abah, jangan dulu masuk. Siapa yang dimuliakan? Siapa yang dimuliakan? Abah mute dulu. Siapa yang dimuliakan? Bukan Yesus yang dimuliakan. Kau baca Lukas 7 nomor 14. Ketika Yesus membangkitkan anak muda, diserahkan kepada ibunya, mereka orang Yahudi memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Baru mengatakan apa di nomor 16-nya? Seorang nabi besar telah ada di antara kita. Buat malu saja. Jadi orang Bani Israel mengatakan Yesus seorang nabi, hanya Kristeng yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah, kau baca di dalam Matius 15 apa dikatakan? Perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus. Oh Tuhan, sembuhkanlah anakku. Dia memanggil Yesus Tuhan. Nah, tiba-tiba dia menyembah Yesus. Terus apa kata Yesus? Tidak patutlah mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan memberikannya kepada gunggung. Sudahlah perempuan Kanaan itu mengatakan Yesus Tuhan, sudahlah dia menyembah Yesus Tuhan, tetapi dikatakan Yesus itu adalah gunggung. Pertanyaan saya, siapakah yang menyembah dan mengatakan Yesus Tuhan? Apakah umat Muslim? Apakah orang Yahudi? Hanya kalian Kristeng. Berarti umat gunggung. Intinya Kak,
Oh, Yesus kan diberi kuasa untuk membangkitkan orang mati. Ya itu Elia tandanya Yesus gimana? berkuasa. Aldesta, Elia gimana? Petrus juga membangkitkan orang mati. Paulus Elia membangkitkan orang juga. mati. Kau pikir hanya Yesus? Jadi mana lebih hebat Petrus daripada Yesus, Kak? Menurut Kakak? Apa? Mana lebih hebat Petrus daripada Yesus? Loh, sekarang mana lebih hebat Elia daripada Yesus? Begitu dong. Elia Yesus. tidak perlu mati, tapi dia dinaikkan. Kemana dinaikkan, Kak? Yesus, kau harus matong dulu. Kemana dinaikkan, Kak? Kemana dinaikkan Elianya? Dinaikkan Ke surga kemana? dong. Bukan ke surga, karena surga itu hanya tempat makhluk. Buat Nah, malu kata aja Yesus kalau apa, ada Kak? Tuhan di dalam surga. Bayangkan, Kata Yesus apa, Kak? dengarkan. Yesus bilang apa, Kak? Dengarkan Aldesta, kau Enggak, dengarkan Yesus saya bilang baik-baik. apa? Adakah manusia Nora, yang halo pergi ke Nora. surga selain Yesus? Nora, kalau Aldesta ngomong, coba didengar dulu Nora. Jangan. Kau diam aja kau jangan mengatur saya di sini. Kakak percaya Yesus atau percaya itu, Saya yang lain-lain? percaya Yesus hanya seorang Nah, kalau nabi kakak percaya sama Yesus, seperti Nabi Muhammad, berarti sama kakak seperti percaya Nabi bahwa Musa, tidak ada sama manusia seperti Nabi pun Nuh. yang pergi ke Kau surga makanya selain diam dia. dulu. Kau memperhebatkan Yesus, tapi kau lupa kalau tidak ada Nabi Musa, Yesus kau tidak ada. Sebelum Kalau Abraham, tidak ada Nabi Musa, dengar. Nabi Musa lah manusia pertama yang dipilih oleh Tuhan untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Seandainya bangsa Israel tidak keluar dari tanah Mesir, mati, tewas, dijadikan budak selamanya. tapi kehendak Allah nggak ada yang bisa tahu. Kak. Sebelum Abraham, Sekarang, sebelum ada aja Yesus sudah ada. Pertanyaan saya, apakah Tuhan berkehendak Tuhan kamu memiliki silsilah keturunannya itu kalau ke atas Daud yang berzina, ya silsilah keturunan Yesus lah. Yesus itu datang, Yesus itu jangan kasih itu. Yesus itu mempunyai nenek moyang itu seorang pezina. Kalau dia tidak berzina dengan Batseba, nggak ada Tuhan kamu, bro. Tuhan kamu dihasilkan dari apa? Dari beberapa istri yang dinikahi oleh Daud. Tuhan kamu Lari hasil kamu. poligami. Kamu lari. 99 istri darah Tuhan Yesus. mengutus Tuhan yang hasil dari perjinahan. Ayatnya di mana itu? Coba tunjukkan pada saya. Coba tunjukkan Tap pada layar saya. teman-teman, tap layar, tap layar, share tap layar. Ya. Kamu minta ditunjukkan. Ya. Loporen, loporen. Saya tanya, di dalam Lukas 2 nomor 2, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, di dalam Lukas 1 nomor 31 dengan 32 apa dikatakan? Engkau akan menamai engkau akan menamai ia Yesus. Dia akan mewarisi tahtanya Daud. Pertanyaan saya, kenapa harus ke Daud? Kakak pelajari dulu Daud itu gimana dulu. Loh, Daud itu kan berzina dengan Batseba. Ya tepuk tangan buat opungnya Yesus, tepuk tangan buat opungnya Yesus. Ya, tap layar, tap layar. Daud Fokus. berzina dengan Batseba. Saya tanya, setelah Daud berzina dengan Batseba, siapa anaknya? Keturunan sampai dari Salomo. Sampai Salomo pada siapa akhirnya? Yusuf. Yang sebenarnya Yusuf bukan ayah kandung dari Yesus. Kenapa bisa dikaitkan ke Daud? Halo sayang, Aldesta. Menurut kakak, Aldesta, jangan menurut kakak Yesus Aldesta. itu orang memang suci sudah, apa enggak? Aldesta, kau dengarkan saya baik-baik. Kamu punya bapak kandung marganya, misalnya marganya Siagian. Terus mamamu tidak nikah sama yang marga Siagian, sudah hamil duluan. Menikahlah sama marga Sihombing. Pertanyaan saya, apakah kau jadi marga Sihombing? Karena kau punya ayah sambung. Hayo jujur. jadi menurut kakak Yesus itu orang suci atau orang gimana, Kak? Loh, saya tidak tanya Yesus orang suci atau orang gimana. Yang Kakak saya jawab pengen aja. tahu, kenapa silsilah Tuhan, dia menjabat gelarnya Tuhan, tetapi ketika dikoreksi keturunan dia punya silsilah dari mulai nenek moyangnya, ternyata nenek moyangnya seorang penjina.
Tetap layar teman-teman. Oke. Orang suci atau Bahaya gimana? sekali bahasanya terus. Saudara-saudara Kalau terkasih. di dalam Islam, Nora, Maria, Bunda Maria itu Siti Nora. Maryam itu orang suci. Nora, Jangan Yesus. makan dengan Kalau orang laki-laki suci yang dulu gak usah kau bawa buat. zina-zina kak gitu kak. Gini Nora, Jelaskan Yesus suci. Loh, sekarang begini. Yesus Sekarang begini, itu saya tanya dulu lahir sama dari kamu. seorang Yesus perawan kenapa dikaitkan bernama dengan Maria. Daud? Saya tanya sama kau Aldesta, kau diam dulu Wolf. Saya tanya dulu sama kau Aldesta, kenapa Yesus dikaitkan dengan Daud? Apa hubungannya dia dengan Daud? Kakak sudah tahu tentang Daud. Saya tanya, tetep layar, apa tepuk tangan hubungan buat Yesus Tuhan. dengan Daud sehingga katanya kata Daud akan diserahkan kepada Yesus. Apa hubungannya dengan Daud? Coba ayatnya kak. Coba. Sekarang Oke, minta ayat. saya baca di Lukas 1. Ayo kita buka. Kamu punya kitab? Jangan kamu bilang nggak punya. Kau naik di sini hanya modal congor, saya tidak akan terima. Kita baca. Apa hubungannya dia dengan Daud? Kenapa dia disangkutkan dengan Daud? Oke? Aku jadi moderator Ustadz Wafi bentar ya, izin ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya bacakan sama warahmatullahi kamu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Nah, saya bacakan di dalam Lukas 1:32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Pertanyaan saya, apa hubungannya dia dengan Daud? Hanya dengan tahta gitu ya. Apa hubungannya? Tahta Daud bapak leluhurnya. Apa hubungan dia dengan Daud? Kenapa dia Hubungannya menjadi tahta. Kenapa Daud menjadi bapak leluhurnya? Bahkan yang lebih besar gitu ya kan dibilang. Apa hubungan dia dengan Daud? Daud itu nenek moyangnya. Sejak kapan dia menjadi nenek moyang? Dari mana keturunan dia dari nenek moyang? Itu ada ayatnya itu di Ibrani 11. Bacakan Coba sama baca. saya. Bacakan sama saya. Sebentar. Trombo aku nggak jelas kalian ngurus trombo Yesus pula. Ya, tap-tap layar ya teman-teman ya, fokus ya, tap-tap Terumbu layar lah ya, ya, pelan-pelan ya, terumbu ya. pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Nah, karena Tenora, tap-tap layar, terumbu share, ya. Kan kita tap-tap ketawa ojo-ojo. layar, tap-tap layar, share, tap-tap layar, share. Untuk kawan-kawan di bawah di follow bisa Terima open. kasih. Saya sekarang. Yang pilar ketiak tadi aku seriusan loh. Aku pernah nengok iklannya. Nggak ada ya, udah diem ya. Halo. Follow biar Selamat malam Leni. Ya, malam juga. Lagi Yanto lagi ternyata. Ya, selamat malam Yanto. Gini aja bang, walaupun Kristen, walaupun Muslim, jangan kita. Abang Kristen atau Muslim bang? Aku orang rumahku Muslim, aku juga Kristen pak. Abang Muslim atau Kristen? Naik kok tiba-tiba gini aja bang. nggak usah ragu Pak untuk menyatakan diri Bapak. Iya. Identitas kita itu kita jaga omongan biar. Nah, turun. Dah, lanjut. Ya, di mana? Wolf, bacakan. Saya bacakan ya. Matius 1 nomor 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Matius 20 nomor 30. Matius 20 nomor 30. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud." Matius 22. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Lukas 18 nomor 38. Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yohanes 7 nomor 41. Yang lain berkata, "Iya, ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Pertanyaan saya, kenapa Yesus dikaitkan dengan Daud sementara Yesus tidak ada hubungan apa-apa dengan Daud? Ada hubungannya ke
itu dimaksud ayat kakak itu bahwa Allah berjanji bahwa seorang keturunan Raja Daud akan duduk di atas tahta Allah sampai. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus keturunan dari Raja Daud? Jelas. Dari mana silsilahnya dia keturunan dari Raja Daud? Jadi kan sudah jelaskan tadi bahwa dari mana, Bang? Dari Maria kah atau dari Yusuf? Ya, Maria. Nah, sekarang sebutkan silsilah Maria yang keturunannya sampai kepada Daud. Itu kalau berbicara tentang keturunan, Kak, bisa kita bahas Alkitab lah, Kak, lebih dalam gitu. Enggak, kita akan lebih dalam lagi. Panggil kau punya pendeta STT, STTO, STT, S3, S5, S6, S-Tontong, S sudah apa? banyak, Kak. Suruh sama saya tunjukkan keturunan Yesus yang dari Daud sampai kepada Yesus, itu silsilahnya dari ibunya atau dari bapaknya yang merupakan ayah sambung yang bernama Yusuf. Ayo. Kalau masalah keturunan itu ya, emang saya mau tanya juga, kalau masalah keturunan emang Muhammad ada? Kalau masalah itu nggak bisa dibahas. Perjelas dulu, Yesus kamu ini nenek moyangnya siapa? Siapa nama ayah ibunya Bunda Maria? Siapa nama kakek dan neneknya Bunda Maria? Jangan ke Yusuf. Yusuf cuma ayah sambung. Gak ada hubungannya. Kalau di Al-Quran jelas, Ali Imron dengan Siti Hana, nama ibu dari Bunda Maria, Siti Maryam. Nah, nama ibu dari Bunda Maria ini siapa dengan bapaknya? Kenapa keturunannya Daud itu sampai kepada Yesus? Ayo. Di dalam Lukas 1 dengan Matius 1 itu silsilahnya kepada Yusuf. Yusuf bukan ayah biologisnya Yesus. Ayo. Jangan tepo-tepo. Macet. Siti Hana. Udah gini, izin ya teman-teman. Coba ini. Tap layar, kalau kita kasih kesempatan. Share tap layar, fokus. Kita kasih kesempatan untuk Saka tanya dulu ya, Hos ya. Boleh ya? Kasihan Saka nih dari tadi. Silakan Saka, mau tanya apa? Enggak, tunggu dulu Bang Tony. Saka? Itu nanti nggak nyambung kita. Dia udah selesai belum? Kalau dia bilang nggak ada ya udah naik gitu loh. Sama yang lain aja dulu, sama yang lain. Ya udah macet gimana Bunda, macet nih. Bilang Bunda Nora, memang mulut saya ini kurang ajar. Tadi saya meremehkan itu. Halo, saya mau menjawab pertanyaan Nora. Lebih hebat daripada Bapak Gembala. Nora. Gitu dong. Halo, biarkan saya menjawab. Biarkan saya menjawab. Oh ya, yaudah silakan jawab. Jadi begini, inilah silsilah Yesus Kristus, ya. Isai memerankan Raja Daud. Daud memperankan Salomo dari istri Uria. Ulang. Di dalam mana itu? Di dalam mana? Matius 1 ayat 1. Oke, sebentar. Betul Matius itu 1. dari Betseba kan? Ya. Bentar, Bang Tony, sebentar. Saya buka. Oke, bacakan. Isai memperankan Raja Daud. Di nomor berapa? Udah. Dah, lanjut. Daud memperanakkan Salomo dari istri. Tunggu dulu. Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Itunya. Inilah silsilah. Kok kita dari nomor berapa? Ya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Isai memperanakkan Raja Daud. Bentar. Ini biar gak panjang Bunda Nora, biar gak panjang. Wolfgang, saya kasih tahu yang di Matius itu silsilahnya nyampe ke Yusuf, bukan ke Maria. Sampai ke Maria. Astaga. Coba kalian udah silakan buktikan. Coba. Ini ya, aku bacakan ya. Ini yang memperanakan ini laki-laki atau perempuan? Jelas memperanakan itu perempuan. Coba Wolfgang memperanakan gimana? Kau beranak atau istrimu yang beranak? Kalau kelahiran, Kak, kalau bahas kelahiran itu dihitung dari laki-lakinya, Kak, ayah, Kak. Bukan itu namanya bin, gompleng, makanya itu lucu. Bukan dari wanita, kakak ngitungnya dari Maria, dari Yusuf lah. Dengar dulu, nama anakmu misalnya Junior.
Aldesta memperanakan Junior, Junior memperanakan. Kakak itu Aritonang. Aritonang itu perempuan nggak bapaknya kakak? Loh, masa bapak saya yang beranak? Enggak, dari keturunan bab laki-laki loh, bukan perempuan. Binti, masa ini Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Jadi seolah Ishak pula yang melahirkan. Aritonang itu bapaknya kakak atau diam gimana? Dulu, kau diam dulu Aldesta, kau diam aja. Kau tidak tahu apa-apa rupanya. Ini saya baca ya. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya. Sudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Seltiel, Seltiel memperanakan Zerubabel sampai ke bawah. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Pertanyaan saya, mana di situ Marianya? Maria kan istri Yusuf. Iya. Kok dihitung dari istri? Itu kakak Aritonang, itu Aritonang. Kok Aldesta, Wolfgang, berarti Yesus ini sabar ya. Berarti Yesus ini anak keturunan dari Yusuf, betul itu? Betul bang, Yusuf. Betul. Gini kau tahu garis patrialis. Yakub, Yusuf sama Maria itu tidak pernah melakukan hubungan intim. Jadi Yesus itu pernah melakukan hubungan intim, kenapa? Kalau lebih parah lagi. Astaga, parah lagi nih. Dari bapak, dari Yesus lahir dari perawan Maria. Hah? Dari perawan Maria. Tahu nggak? Dongel, kau dengarkan aku ya, Wolf, kau dengarkan aku. Kau kawin sama perempuan yang sudah hamil. Nah, ketika perempuan istrimu yang sudah hamil bukan anak kau, ini bukan anak kau ya. Mungkin Bang Wol, mamanya kakak ini, kakak Nora ini, Bu Ruartonang. Kalian nggak bisa paham ya, kalian cerita patrialis. Tapi kok nggak paham. Wolf, kan tadi udah ku bilang kalau Matius itu jalurnya ke Yusuf. Sedikit, Bang Tony. Kamu menikah sama perempuan yang sudah hamil, hamilnya bukan sama kau. Pas lahiran anak perempuan ini sudah dilahirkan, apakah berarti anak dia itu adalah keturunanmu? Ya enggak toh. Saya mau Nora Aritonang, coba kau buka Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Nah, itu betul. Kalau Lukas itu jalurnya ke Maria. Makanya tadi udah ku bilang jangan kau buka Matius. Ngeyel sih dibilangin. Nah, itu ada masalah juga itu. Sekarang saya tanya, kalau di Lukas itu hubungannya sampai ke Maria. Oke, kita buka Lukas 1. Ya. Lukas 2 ya. Lukas 2 apa Lukas 1? Lukas 2. Oke. Kelahiran Yesus. Mana di sini sampai ke Maria? Pada waktu itu Kaisar Agustus adalah pendaftaran yang pertama, maka pergilah semua, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret supaya didaftarkan. Mana yang keturunan sampai Maria? Ketika mereka ayat 1 dibawa sampai 38. Maria untuk bersalin. Mana? Lukas 3 ayat 1 sampai 38, Kak. Baru jauh. Lukas 3 itu dari nomor 23 yang betul. Astaga, kamu nggak pernah baca Bible? Aduh. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang. Jadi kamu percaya dengan anggapan orang? Tap-tap layar teman-teman, fokus tap-tap layar, semangat tap-tap layarnya ya. Untuk menjaga tap-tap layar, share. 1 sampai 38. Absen love orange-nya, absen. Yang mana? Baca aja Kak, Lukas 3 ayat 1 sampai 38. Baca aja. Follow. Ya kau baca lah Borjong. Mana poinnya dari 23. Yang saya ambil? Kau enak kali kau. Mana poin yang mau saya ambil? Tapi Kakak dengar ya. Bahwa Yesus itu. Tapi Kakak dengar ya. Mana? Pada tahun ke-15 masa pemerintahan Kaisar Tiberius, waktu Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea, Herodes menjadi penguasa daerah Galilea, Filipus kakaknya menjadi penguasa daerah Iturea dan Trachonitis,
Lisanias menjadi penguasa daerah Abilene. Mana poinnya? Saya minta poin. Ya, poinnya kan itu ayat itu. Kakak minta ayatnya, aku kasih ayatnya. Mana Kakak kalau minta Maria ayatnya, itu aku kasih ayatnya. Daud. Aku bilang mana? kakak baca, kakak nggak mau bacanya. Kakak suruh aku baca, kakak nggak mau dengarnya. Malah baca dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Kan udah aku kasih ayatnya, Lukas 3 sampai 38. Kakak baca aja. Kan itu ayatnya. Mana poinnya? Kau pikir sini kayak pendeta kau tipu-tipu? Poin gimana lah? Kita diminta tanya poinnya ayatnya. Mana yang saya tanya kalau Maria itu silsilahnya sampai kepada Daud. Tadi Yesus kakak bilang. Astagfirullah. Paham nggak sih kau yang nggak paham Nora? Nora. Paham nggak pertanyaan saya? Kalian kasih pertanyaan. Dua kalian Kristen di sini berarti nggak paham. Yesus kenapa dikaitkan kepada Daud? Kakak minta silsilah Maria kan? Silsilah Maria sampai kepada Daud itu di mana? Mana yang benar? Aku mau nanya lah sama Umi Nora. Kok diam dulu, Wolf? Anakmu ada nggak? Anakmu ada nggak? Kok diam dulu sebentar. Perhatikan pertanyaan saya baik-baik. Kenapa Yesus dikaitkan kepada Daud? Kalian bilang itu dari Yusuf. Yusuf bukan ayah biologis Yesus. Nah, sekarang tunjukkan. Kalau memang Yesus akan memiliki tahta dari kerajaan Daud, tunjukkan silsilahnya dari Maria. Bukan dari Yusuf. Nah, dari Lukas 3 tadi, Yusuf mana kan poinnya Maria. Kalau Maria itu keturunan dia dari atas itu dari Daud. Mana? Kakak minta silsilah Maria ya? Iya, mana? Lukas 3 ayat 1 sampai 38 dari Adam ya. Kita hitung dari Adam ya, Kak. Dari Adam, Keset, baru Enos, Kainan, Mahalalel, Yared, Henoks, Metusela, Lamex, Nu, Sem, Arpaksyad, Kainan, Selah, Eber, Pelek, Reu, Seruk, Nahor, Terah, Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Peres, Hezron, Arni, Aminadab, Nasyun, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud, Nathan, Matatah, Menah, Malea, Ilyakim, Yonam, Yusuf, Yudas, Simeon, Lewi, Matat, Yorim, Eliezer, Yesus, Elmadam, Kosam, Adi, Melki, Neri, Shealtiel, Jerubabel, Resa, Yohanan, Yoda, Yosek, Semein, Matatias, Maat, Nagai, Esli, Nahum, Amos, Matatias, Yusuf, Yanai, Melki, Lewi, Matat, Heli, Bapak Maria, Yusuf, menantu Heli, Yesus putra Maria. Selesai, Kak. Yusuf di sini Yusuf siapa? Menantu Heli. Mana? Udah aku baca itu, Kak. Di nomor berapa? Heli itu bapaknya Maria, Yusuf itu menantunya Heli, barulah Yesus putra Maria. Yusuf ini anaknya Eli atau menantunya? Kayak tadi aku bilang sama kakak baca Lukas 3 ayat 1 sampai 38 itu biar kakak jelas, paham gitu. Yusuf itu anaknya Eli atau menantunya Eli? Menantu Heli, Bang. Kalau sementara di Lukas 3 nomor 23 dikatakan Yusuf itu anak Eli, bukan menantu Eli. Ia adalah anak Yusuf. Heli itu bapaknya Maria, Bang. Berarti salah tulis ini Bible-nya ya. Yang aslinya, makanya saya tanya. Aslinya, Bang, kalau Heli itu bapaknya Maria, sedangkan Yusuf menantu. Tapi Lukas 3 nomor 23 dituliskan bahwasanya Yusuf itu anak Eli. Anak atau menantunya nih yang betul nih? Heli bapaknya Maria, sedangkan Yusuf menantu Heli, Bang. Makanya kalau dituliskan, coba saya baca ya, Lukas 3 nomor 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Tuh. Jadi Yusuf ini anak Eli atau menantu Eli yang betul? Yusuf itu, Bang, menantunya Heli. Heli itu bapaknya. Berarti salah tulis. Dengan Maria ini kakak kandung. Tep layar. Ya, Kak, apa, Kak? Yusuf dengan Maria ini kakak beradik kandung. Eli bapaknya Maria bukan? Iya, betul. Nah, sementara Yusuf juga punya bapak namanya Eli. Yusuf ini menantunya Heli.
Bang, kau baca tuh Lukas 3 nomor 23 ditulis Yusuf itu anak Eli, Bang. Nah, berarti Lukas 3 nomor 23 coba dibaca. udah ketika Ya, Yusuf memulai kan namanya pekerjaannya, ia namanya berumur juga Maria itu kira-kira kan 30 istrinya tahun Yusuf. dan Ya, menurut tentu saja dulu menantunya. Aldesta, Atau anaknya juga bisa. dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Itu juga bisa dibilang anak, Kak. Bang. Siapapun itu menantu bisa menantu termasuk anaknya. Begini, halo Nora, aku bisa Kalau ngomong nggak nih? silsilah nggak bisa Aku begitu, bisa ngomong nggak? Aldesta, Coba. ketika kau punya bapak, ya, bapak Ya. kau, terus kau menikah sama perempuan itu, silsilah Ya. perempuan itu diambil lagi ke dalam bapak kau. Dengar dulu Nora. Namanya perempuan itu kan gimana dibilangnya? Tahu nggak jawabannya di mana? Tahu nggak jawabannya di mana? Kau Hah? kau gimana sih bongoknya kau, Aldesta? Tahu nggak jawabannya di mana? Coba Diam dulu buka kok jawabannya di mana? Kau dari tadi bengkok juga ya kau. Dengar Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mereka masih bertunangan. Tahu nggak? Nah, sekarang pertanyaan saya nggak itu bongok. Memang kalau kau Tap layar, share, tap saya layar, share. bertanya, yang saya tanya, tunjukkan silsilah kenapa Yesus dikaitkan dengan Daud. Karena mereka ya Yusuf sama Maria udah nikah, ya otomatis itu nenek moyang Yesus. Ya logikanya gitu. Dia itu nenek moyangnya. Kok kenapa gak konek gitu? Itu dari mana silsilah? Silsilahnya udah dikasih tahu tadi. Gimana ya Kak Nora? Dengar. Pada waktu Maria. Kau nih gini loh, kau nih begini loh. Cobalah kau dulu berpikir. Wah, kau kawin sama perempuan yang sudah hamil duluan, yang bukan anak kau. Kau marga si Hombing. Apa mungkin anak di dalam perutnya istri kau yang sudah hamil duluan itu marga si Hombing? Jangan sama manusia lah. Jangan samakan di mana? Ini kan manusia. Yesus kan manusia. Gila ya. Kau pikir Yesus binatang? Kalau silsilah artinya itu manusia. Iya, saya bantu ya. Ada Sedikit Tuhan ya, saya punya bantu. silsilah. Sebentar. Saya bantu sedikit ya. Oke, Kalian nggak paham. Absen love oren. Sebentar, saya Tap bantu layar, ya. teman-teman, live layar. Nggak tap paham. layar. Nora ini nggak paham. Iya, Karena saya sudah bantu saya sedikit. bilang. Oke, Pada bentar, waktu Bang Maria Wol, ibunya. Bang Wol, bentar Bang. Ya, Gua biar ketemu jawabannya. Nora, kamu Maria itu tahu dari suku mana? Suku mana? Lewi. Lah kamu ditanya suku mana balik? Dari suku mana? Lewi. Kalau Kak Nora ditanya nggak bisa jawab itu. Iya, saya nggak bisa jawab. Dia suku mana? Suku Edan. Enggak, gua nanya. Kamu tahu Maria itu dari suku mana? Suku mana? Lewi, udah aku jawab Lewi. Enggak, gua nanya si Nora ini. Udah jawab, udah dijawab. Lewi, Biar jawab, ketemu. biar nggak pulang. Kamu tahu Yusuf itu dari suku mana? Yuda. Dari Yehuda. Kalian jangan jawab satu, gantian, jangan kayak pasar. Si Nora yang gue tanya. Kenapa? Masalahmu apa ngatur-ngatur? Kau tanya udah dijawab. Ini, kau atur aja roomnya si Edi. Turun. Emangnya kalau kan udah dijawab malah ngatur. salah apa? Halo teman-temannya, tap layar, fokus tap layar, share. Yang belum absen silakan absen karena kita fokus lagi ngomongin silsilah Tuhan, ya. Fokus teman-teman, kita lagi membicarakan, kita lagi mendiskusikan silsilah Tuhan. Jadi tolong fokus. Jarang-jarang di room ini. Fokus, Iya. ya. Nah, Fokus. sekarang Tap layar, share, absen yang belum absen love oren. coba Aldesta. Ini sakral ini. Ini sakral. Sakral. Aku jadi Ini sakral kepanasan ini. gara-gara itu. Silsilah Tuhan lagi dibahas. Aldesta, coba jawab. Tuh dulu, saya turunkan dulu temperaturnya ya, biar agak sejuk dulu nih. Coba jawab. Aku kedinginan di sini, Kak. Aku kepanasan. Coba jawab. Aldesta, Wolf, silakan jawab. Bentar, dia lagi berpikir. Apa dijawab, Ular Kak? ketiak itu memang ada loh. Halo Nora. Kan aku udah bilang tadi, ada di Matius 1 ayat 18.
ayat 18 sampai ayat 25. Itulah jawabannya. Hei, pertanyaan saya begini loh. Wow. Ya. Yusuf kan menikahi Bunda Maria itu sudah dalam keadaan hamil. Bukan dia yang hamili. Iya. Paham. Nah, keturunan Yusuf ini, Yusuf mempunyai nenek moyang bernama Daud. Iya. Nah, kenapa Yesus dikaitkan ke Daud? Sementara Yusuf bukan ayah biologis dari Yesus. Kan Yusuf kan udah jadi suaminya Maria. Gak bisa kan begitu, bisa Wolf. Faktanya kan itu, Kak. Kenapa Yesus ini ditentang sama orang Yahudi, bangsanya sendiri? Karena Yesus tidak memiliki bin. Dia ibnu dari ibunya. Paham? Orang Yahudi itu harus mempunyai nasab, harus mempunyai keturunan yang jelas, yang ada bin ini, bin itu, bin ini. Itu namanya patrialisme namanya. Makanya kenapa silsilah Yesus keturunan ditolak? dari nama Bapa. Karena dia namanya Isa ibnu Maryam. Tidak ada dia punya nasabnya sampai kepada ayahnya karena ibunya mengandung dia tanpa hubungan suami istri. Apa mungkin kau, Wolf? Kau jangan bilang begini, Wolf. Kau jangan ngatakan itu beda, nggak bisa. Yang namanya silsilah keturunan itu harus dari bapaknya, dari bin, harus dari marga bapaknya. Ya, saya menikah. Gimana sih, Kak? Aldesta, kamu kan punya otak, Dek. Kamu pasti pernah bersekolah. Ibu kamu punya suami pertama marga Sihombing, anaknya kau. Nah, bapak kamu sudah tidak ada, cerai, nikah sama marga Siagian. Apakah mungkin kau jadi marga Siagian? Tidak mungkin, Dek. Nora, emang kau tahu peraturan anak Yusuf, Pak? Kalian harus jujur. Silsilah Yesus sampai kepada Yusuf itu udah salah besar. Paham? Kok salah besar? Karena tidak pernah ada orang silsilah itu bukan dari keturunan biologis dia, bro. Kau pakailah otak sedikit. Inilah makanya saya benar. Tap-tap layar, fokus tap-tap layar teman-teman, share-share yang belum follow silakan follow semua. Emangnya jangan kau samakan silsilah manusia dengan Tuhan, lucu. Emangnya apakah Tuhan punya silsilah? Nora, emangnya kau udah lahir pas zaman Yesus dulu? Allahu Akbar. Inilah gua makanya nggak mau ngomongin silsilah karena longor. Makanya itu kau nggak tahu lain sekarang. Coba kau gini, bisa mengatakan itu sekarang ya karena kau udah tahu kayak mana. Bang, dua Kristen di sini, saya mau tanya nih Bang, kita memastikan katanya. Jadi Yesus ini anak biologisnya Yusuf atau bukan? Logis mau gimana, Bang? Tetapi itu Yesus itu anak Yusuf. Itu pakai. Iya, anak biologisnya anak atau apa? bukan? Anak pertanyaan tiri. saya nih. Yesus anak itu tiri atau anak biologis? Halo Bang. Yesus itu mengandung dari Roh Kudus, Bang. Sebelum makanya, Bang, hidup sebagai suami istri. Bang, saya tanyanya apa? Saya tanya, apakah Yesus anak biologisnya Yusuf atau anak tirinya Yusuf? Di sana nggak ada dipakai kata-kata anak tiri, Bang. Ya udah, anak biologisnya atau bukan? Anak biologis Yusuf atau bukan? Itu pertanyaan saya. Jadi gimana kalau anak biologis atau bukan. Pinter nih Wolfgang, pinter nih. Kalau bukan anak biologis, maka boleh nggak silsilahnya diambil dari bapak yang bukan bapak biologisnya? Tapi Bang, bukan tapi longornya yang dikatakan oleh Alkitab. Tap layar teman-teman, kalian ini gini loh. Gini, teman-teman Kristen, teman-teman Kristen ya, saya kasih tahu saudara ya, kalau memang sudah dikasih tahu yang namanya kebenaran, karena kalian tuh cuman malu. Dari tadi saya perhatikan kalian tuh cuman malu. Itu tidak benar. Itu tidak bisa jujur gitu loh. Itu nggak benar, bisa jujur kalian. Itu nggak benar, Bang. Nggak benar gimana? Cuma ditanya anak biologis. Saya nih seorang Andi punya anak namanya Andi. Tapi adik saya yang Andi itu, saya punya adik kandung nama dia Andi. Dia Andi, tapi dinikahkan oleh oleh laki-laki yang gak Andi, otomatis keturunannya aja bukan Andi, apalagi anaknya sudah ada terus dia nikah sebagai janda. Astagfirullah.
Gitu loh, paham gak sih? Anak saya ini semua bisa digelari Andi, dipanggil Puang nanti gedenya, sama anak-anaknya dipanggil Puang, saya sama ponakan saya dipanggil Puang, dipanggil Peta. Karena saya ini adalah keturunan Andi. Tapi kalau saya perempuan ya, nih saya perempuan, suami saya, seandainya saya perempuan, suami saya bukan Andi, nggak mungkin anaknya Andi, nggak mungkin. Apalagi saya perempuan, seorang janda udah punya anak saya itu yang tadinya gelar tidak Andi, terus saya nikah dengan orang biasa lagi, nggak mungkin tiba-tiba Andi, nggak mungkin tiba-tiba jadi Andi ini gara-gara suami kedua saya, nggak mungkin. Paham nggak sih? Capek kali lah kalau, makanya gue paling males debat lintas agama tuh ngomongin tentang silsilah, apalagi berhubungan sama Karisteng. Capek, longor, nggak mau jujur. Masalahnya bukan nggak mau nangkap, mereka sudah tahu mereka ini salah, cuman malu gitu loh teman-teman ya. Ya Allah, gue senyum nih, ya ampun. Tap-tap layar ya teman-teman ya, fokus tap-tap layar. Jadi tolong teman-teman, nggak usah. Intinya udah bang, lah, gitu loh. Keturunan Yusuf itu faktanya dari Alkitab. Udah bang. Stop ngomongin keturunan Tuhan, lu bayangkan aja. Yusuf. Kerusakan di dalam akal pikiran manusia ketika Tuhan manusia dituhankan. Nah, sedangkan manusia ini ngomongin keturunannya. Masa Tuhan punya silsilah? Tolonglah gitu loh. Kalian ini makanya saya siapkan room ini cuman buat kalian bertanya aja. Tapi kalian selalu bikin narasi pengen ditanya gitu loh. Udahlah bikin kalian aja nih, nanya aja nggak becus, demi Allah kalian ini Kristen nanya aja nggak becus, apalagi jawab gitu. Kalian inilah ilaha illallah. Dari tadi kan bang yang nanya itu kan Kak Nora yang nggak becus. Ya karena kalian bikin narasi makanya pengen ditanya. Bikin narasi pengen ditanya bawaannya gitu loh. Ya Allah ya Robi, udah teman-teman tap-tap layar, gak usah ketawa-ketawa lu pada di bawah. Follow tap-tap layar, absen yang belum absen no, love orange-nya no. La ilaha illallah, capek banget gua ngomongin. Ini aja saudara ini ya. 1.500 orang ini oten semua jangan-jangan nih. Satu hal yang kamu harus pahami, kalian gak malu ngomongin silsilah Tuhan? Malu gak sih? Kalian sedang ngomongin silsilah, sedangkan silsilah itu hanya manusia. Kalian malah ngomongin silsilah, sedangkan yang diomongin silsilah ini silsilahnya Tuhan. Dari tadi juga jelas Tuhan. Rendah kali dibuat sesembahan. Kok kalian pede kali, udahlah ngomongin silsilah Tuhan malah salah pula. Dari tadi saya Astagfirullahaladzim. Teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. I love you semua. I love you TikTok. I love you semuanya ya. Hai, tap-tap layar. TikTok baik. I love you TikTok baik. Ya, karena ini loh saudara-saudaraku Kristen, begini. Ar-Rasyid buka komal bukan untuk mengislamkan orang Kristen. Bukan. Ya, itu dulu, bukan untuk mengislamkan, tetapi memberikan edukasi kepada saudara-saudara muslim agar apa? Agar kita semua ini bisa memahami tentang bagaimana kita memahami yang namanya akal pikiran dipakai. Jadi kalau saya pribadi nih, kalau kalian bisa bertanya dan saya tidak mampu jawab, saya akan bilang nanti ini PR bagi saya. Dan saya tidak akan malu yang namanya mengejar yang namanya pembelajaran. Tetapi kalian ini berusaha dengan ketidakjujuran, maka dari itu capek sendiri kalian. Udah jelas-jelas kok, saudara. Saya kasih tahu ya, ini mohon maaf, bukannya apa ya, pamri atau apa, bukan riak, bukan. Saudara ya, saya selesaikan yang namanya S2 psikologi ya di UI, bukan kaleng-kaleng. Tapi mendengarkan narasi kalian ini sudah hal yang sangat kontradiksi sekali. Bang, kalian yang duluan itu Nora bang. Dari cara bertanya, dari cara menjawab, dari cara ini. Jadi gini loh, psikologis kalian ini sudah terlihat dari tadi bang, sebenarnya caranya. Itu yang tertulis, itu yang tertulis di Alkitab bang. Sekarang tertulis di Alkitab. Artinya apa saudaraku? Artinya apa? Sesuatu yang tertulis ini jangan kau langsung debatkan kepada umat muslim. Karena sekarang saya tanya, silsilah Allah ada nggak? Hah? Allahul kafir, capek kali ya Allah, capek banget ya Allah. Tuhan punya silsilah Allah lagi kau tanyakan.
Akbar. Nabi Kalian ini Muhammad. teman-teman ya. Silsilah Nabi Capek kali Muhammad. hidup ini. Silsilah Allah Bahkan ada. Yesus Isa aja ada loh. Silsilah Isa aja, Nabi Isa itu jelas loh. Masalahnya silsilah Yesus itu yang kujadikan Tuhan. Makanya itu, kenapa dikaitkan ke Daud itu kan? Karena kalian ambil dari Yusuf, sementara Yusuf bukan ayah kandungnya Yesus. Udah capek, nggak ada habisnya. Karena gini teman-teman ya, boleh tidak sih kalian merasakan seperti ini? Kalau kalian sudah tidak bisa menjawab pertanyaan dan ada keheranan di dalam diri kalian, di dalam akal kalian, hati sudah menabrak akal pikiran dan sudah tidak masuk. Coba kalian cari tahu, belajar. Sudah saya sampaikan selalu, kenapa saya pribadi Ar-Rasyid selalu mengatakan kami adalah Kristen, pengikut Yesus. Saya adalah Kristen pengikut Yesus. Kalian tidak pernah nggak sih sekali aja menangkap narasi saya itu? Kenapa Ar-Rasyid mengaku-ngaku Kristen? Karena saya sebagai Ar-Rasyid mempercayai setiap apa yang dikatakan Yesus, yang sinkron dengan pembelajaran yang namanya utusan. Kalau utusan mengajarkan, memperkenalkan kepada Sang Maha Kuasa, yaitu memperkenalkan Sang Maha Kuasa yang mengutus dia, itu baru sinkron. Itulah yang dikatakan Injil. Setiap perkataan Yesus, selalu saya ulang-ulangin, Yesus tidak memerlukan kesaksian manusia. Yesus tidak memerlukan kesaksian manusia. Masalahnya kamu ini menuliskan kesaksian-kesaksian manusia. Gitu loh. Yesus tidak pernah memerlukan kesaksian manusia. Bahkan Yesus mengatakan, Yohanes bagaikan pelita bagi kalian, tapi kalian mau menikmati cahayanya dengan sementara. Artinya apa? Sementara itu apa? Cuman sebentar. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri agar kalian boleh memperoleh hidup yang kekal. Yesus ngomong seperti itu. Artinya apa? Omongan Yesus lah yang kalian dengarkan, bukan dari orang lain, karena Yesus sudah mengatakan, aku bersaksi tentang diriku sendiri. Sesimpel itu kok. Kok kalian kayak apa ya? Batu kali. Udah dibilang ini. Harusnya kalau kalian sudah merasakan yang namanya kontradiksi, cari sendiri. Cari sendiri, belajar sendiri, pisahkan antara setiap perkataan Yesus dengan perkataan Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cari tahu, teliti. Kau pikir kita naik di sini hanya modal congor? Tidak, kita belajar. Dan di mana yang namanya hakikat pembelajaran itu, orang yang hafal pasti lebih paham makna dari apa yang dihafalkan daripada orang yang baru baca. Masalahnya setiap yang saya katakan ini saya hafal. Nah kalian baru baca. Oke, lupakan dikasih itu tahu ya. ayat Saya aja mau berulang-ulang. Oke, Bang Rasyid. Halo Bang Rasyid. Cari tahu sendiri dulu Bang. Masuk ke Belajar pertanyaan aja. dulu. Belajar. Gitu loh. Atau enggak, minimal kalau mau tahu Islam, kalau penasaran atau merasa menggelitik, silahkan tanya dengan cara yang baik. Contoh, banyak Kristen-Kristen bilang, maaf Bang, maaf, bukan berarti saya menghujat, bukan. Tapi mohon maaf, benar tidak 70 bidadari? Benar tidak Nabi Muhammad itu kawinin anak di bawah umur? Benar tidak Nabi Muhammad itu 9 istrinya? Kita akan jawab. Selama tidak ada tendensi yang namanya nada-nada mengarah ke menghujat, kita akan jawab kok semuanya. Dijawab. Semua jawabannya ada, saudara. Kita di sini nggak menghujat, kita di sini diskusi, Bang. La ilaha illallah, mana dikatakan itu cuma contoh. Tap-tap layar, teman-teman, tap-tap layar. Oke ya. Saya tanya ke pertanyaan saya yang pertama tadi. Ini dijawab serius ya, jangan main-main ya. Ya silahkan. Kalau saya menjawab saya pasti mau serius nanya. Selama abang mau menjawab, bertanya dengan serius. Kalau saya mau selalu nanya. serius. Saya mau nanya, Muhammad itu Tuhan atau tidak? Bukan, dia bukan Tuhan, dia sebagai utusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan yang namanya ajaran-ajaran, firman-Nya itu melalui malaikat Jibril tertuju kepada Nabi Muhammad. Agar apa? Agar Nabi Muhammad ini seorang yang dijuluki Al-Amin, seorang yang jujur karena kebesaran Allah, karena kekuasaan Allah. Dia mengizinkan Nabi Muhammad ini mulai dari lahir dia tidak pernah bohong sampai dia tutup usia. Bahkan Nabi Muhammad sebelum dia diutus sebagai Rasul, semua orang di daerahnya mencintai dia, saudara. Bahkan kaum-kaum kafir pada saat itu, kapan dia mulai dibenci? Pada saat sudah mulai membawakan yang namanya ajaran. Disitulah Nabi Muhammad mulai dimusuhi, karena dibilang apa? Dibilang tukang sihir, dibilang orang alik atau apa segala macam gitu loh. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, dia adalah utusan.
Sama seperti Yesus. Dia diutus hanya untuk memperkenalkan Tuhan Sang Pencipta alam sesungguhnya. Kalau Nabi Isa yaitu Yesus yang kalian kenal, wa isqana Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Rasul semua itu mengajarkan hal-hal beriman kepada Sang Pencipta alam semesta. Karena apa? Di mana Yesus bersujud? Bro, begini saya kasih analogi. Kenapa Yesus bersujud menyembah kepada Sang Pencipta alam semesta? Karena dia betul-betul bersujud kepada sesuatu yang layak untuk diberikan penghambaan, gitu loh. Kalau saya bercanda sama kamu, saya tepok bahumu, pasti kamu nggak marah. Ya, saya senggol bahumu, pasti nggak marah. Tapi kalau saya sikut kepalamu, saya tempeleng kepalamu, pasti kamu marah. Karena apa? Karena tubuh yang paling mulia ini adalah kepala. Nah, kepala ini di dalam yang namanya penyembahan, puncak dari penyembahan itu, di mana kepala ini disejajarkan dengan kaki. Artinya apa? Kita tuh rendah. Kita ini manusia rendah di mata Sang Pencipta. Maka dari itu kepala ini disejajarkan dengan kaki, yaitu bersujud. Sama yang dikatakan Yesus, sama yang dilakukan oleh Yesus. Dia menghadap ke langit, mengangkat tangannya. Kalian begini. Sejak kapan diajarkan begini? Yesus begini, Bung. Yesus menghadap ke langit, bersujud merapatkan wajahnya ke tanah. Tidak ada mengajarkan tentang joget-joget, haha, hihu, heho di gereja, nggak ada. Saya mau nanya, apakah Muhammad menikahi anak di bawah umur itu ajaran Tuhan? Ketika Rasulullah SAW menikahi yang namanya Bunda Aisyah radhiyallahu anhu, dengarkan baik-baik ya. Sekali saya sampaikan, riwayat ini disampaikan oleh seorang wanita yang dia sudah hijrah ke Bangladesh atau daerah-daerah Asia sana lah, itu India. Seorang nenek tua yang sudah lemah ingatannya. Dia meriwayatkan akan hal ini. Tetapi kita uraikan, kita cari satu persatu yang mana yang benar. Karena hadis itu banyak. Mana yang sahih, mana yang doif, mana yang apapun itu. Kita cari. Pada saat perang Badar, nih, dengerin. Pada saat perang Badar, Rasulullah membuat SOP. SOP itu salah satunya yaitu umur. Usia yang boleh ikut itu minimal 15 tahun. Minimal 15 tahun baru boleh ikut. Pada saat itu Bunda Aisyah radhiyallahu anhu dia ikut dalam perang. Pada saat itu dia menjadi pembantu membagikan makanan dan mengobati para korban-korban perang. Pada saat itu dia membantu. Tap layar teman-teman, share kita ngomongin perang nih. Nah dia mic-nya jatuh lagi bang. Sebentar. Cuma nanya bang, itu ajaran sebentar. Biar clear, biar kalian paham semuanya. Ya, biar kalian paham. Ketika Rasulullah SAW memberikan SOP itu, tidak boleh ada yang namanya ikut di bawah usia 15 tahun. Nah, pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha ikut dalam perang itu, ikut andil. Artinya apa? Usianya sudah di atas 15 tahun dan beliau belum nikah dengan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat Bunda Aisyah radhiyallahu anhu nikah dengan Nabi Muhammad SAW, dia memiliki kakak yang terlampau usia 10 tahun dan kakaknya pada saat itu berusia 28 tahun. 28 kurang 10 itu 18. Jadi pada saat Aisyah radhiyallahu anhu menikah dengan Rasulullah SAW, beliau berusia 18 tahun. Begitu abangku. Tetapi kalau rujukannya tentang Aisyah radhiyallahu anhu di saat itu, coba bayangkan saudara-saudara, sampai detik ini saya tidak pernah mendengar sedikit pun kaum kafir Quraisy yang membenci Rasulullah SAW pada saat itu menikahi Aisyah di bawah umur yang kalian katakan. Mereka tidak pernah menghujat, mereka tidak pernah mengusik pernikahan Rasulullah di usianya. Kalau kalian paham, usianya 9 tahun, tidak pernah diusik. Artinya apa? Berarti fine-fine aja pernikahan itu, tidak ada masalah. Cuman kalian yang mengatakan pernikahan itu pernikahan yang pedo atau apa segala macam. Nggak ada, Bung, tidak ada. Begitu ya, paham ya? Paham sampai sini? Boleh nanya bang? Nih, saya kasih nih. Kontroversi nih ada nih ya. Coba versi Bang Tony dulu yang jawab pertanyaan saya tadi. Coba jawab Bang Tony. Saya mau dengar juga. Gimana? Coba Bang Tony yang menjelaskan.
yang saya bilang tadi, apakah itu ajaran Allah? Ajaran Allah maksudnya? Ajaran Allah yang mana bang? Yang menikahi anak di bawah umur? Enggak. Tadi udah dijawab abang, udah cukup jelas. Jadi gini bang, tadi saya tambahkan sedikit ya, bahwasanya hadis itu kan juga ada tingkatannya. Ada hadis yang doib, ada hadis yang hasan, ada hadis yang soheh, gitu kan. Tadi udah dijelaskan tuh detail sama Bang Rashid. Kalau abang nyimak jawaban dari Bang Rashid, abang akan paham tuh. Kok bisa ada hadis? Terus, jadi gini bang, kan Al-Quran itu kan ada tertulis di Al-Quran, diterangkan secara lengkap. Kenapa ada hadis? Nah, coba jawab. Gimana bang? Al-Quran diterangkan secara lengkap? Ya, jelas. Oke, jadi gini, Al-Quran itu adalah kitab penyempurna, ya kan? Segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu isinya adalah firman Allah. Ya. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tetapi ingat, menurut kehendak Allah. Jadi gini, ketika Anda mempertanyakan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, kemudian Anda nanya resep masakan dari Al-Quran, nggak mungkin ada bang. Nah, sampai sini paham nggak bang? Kalau itu nggak mungkin. Nah, oke. Berarti makanya gini bang, memahami bahwasanya Al-Quran itu seutuhnya firman Allah, kemudian ada yang namanya hadis. Hadis itu menjelaskan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, atau logika sederhananya, ketika Tuhan menurunkan aturan-aturan di dalam Al-Quran, kemudian Rasulullah Nabi Muhammad itu menjalankan syariat yang di dalam Al-Quran, itu ditulisnya di dalam hadis bang. Penjelasannya itu ada di dalam hadis. Nah, sampai sini paham nggak? Hadis banyak atau enggak? Banyak. Kok bisa banyak? Kenapa nggak cuma satu aja yang bisa menjelaskan? Kenapa mesti banyak bang? Gimana bang? Sorry, diulang, ketumpuk barusan suaranya. Hadis banyak atau tidak? Banyak. Nah, kenapa harus banyak? Kenapa nggak satu aja bang? Nah, jadi cuman hadis, misalnya hadisnya Bang Tony, kenapa nggak cuman hadis Bang Tony saja yang didengarkan? Kenapa mesti ada hadis-hadis yang lain? Aduh, gimana nih Pak? Pertanyaan abang nih gimana nih? Gini, harusnya satu orang aja nih yang tulis hadis gitu, yang lain nggak boleh gitu. Ya. Gini, saya kasih tahu ya saudara ya. Ya udah, silakan. Hadis itu adalah setiap ucapan dan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu memiliki banyak sahabat. Rasulullah itu memiliki istri. Ada yang hadisnya itu keluar dari istrinya, ada keluar dari sahabatnya. Oke? Dan sahabat-sahabatnya ini pun melihat banyak yang mengeluarkan fatwa-fatwa, banyak yang mengeluarkan hadis-hadis tentang Rasulullah SAW. Bunda Aisyah radhiyallahu anha pada saat dia mengeluarkan hadis itu, dia mengeluarkan hadis yang paling banyak karena dia adalah istri beliau. Oke? Artinya apa? Karena banyak saksi hidup beliau. Tetapi hadis ini perlu di cross check. Karena apa? Karena belum tentu hadis yang kita anggap benar, baik-baik kepada Rasulullah SAW, belum tentu itu hadis yang betul. Tadi sudah salah satu contoh yang kalian ini katakan, itu sudah ada di gambar di Bampatir yang paling gede ini. Jelas itu penjelasan-penjelasan tentang itu. Tetapi banyak bang, makanya kita cross check, kita cari tahu, kita udah punya akal yang mana yang baik, yang mana yang benar. Tapi standarisasi kami memahami tentang hadis itu, apabila Al-Quran mendukungnya, bisa dicek, bisa dibilang ini sahih. Tapi kita cek lagi yang namanya kesohihannya itu. Tapi apabila ada yang namanya hadis bertabrakan dengan Al-Quran, otomatis sudah pasti dikatakan hadis palsu. Begitu saudara. Paham? Contohnya, oke. Ya. Contohnya bang, sunat. Sunat ada nggak penjelasannya di Al-Quran? Tidak ada penjelasannya dalam hadis ada bang. Tetapi yang namanya mengikuti mila Ibrahim, otomatis salah satunya apa? Perjanjiannya itu sunatkanlah dirimu. Ya. Oke, paham? Tapi kan di Al-Quran tidak ada bang. Kenapa bisa di hadis? Al-Quran memerintahkan ikutilah mila Ibrahim. Sumber hukum kami di Islam itu ada dua bang. Yang bila kamu mengikutinya maka kamu tidak akan tersesat, itu kata Rasulullah. Kata Nabi seperti itu. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah.
Apa itu sunnah? Kalau sekarang sunnah itu kita bisa lihat dari hadis. Itu dia. Muhammad sendiri yang mengucapkan, Bang. Iya kan? Apa? Berarti Muhammad dong yang mengucapkan, bukan Allah. Kalau menurut hadis. Segala sesuatu yang diucapkan Rasulullah adalah wahyu. Yesus juga berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa yang bukan dari diriku, ya kan? Yang dari diriku. Jadi itu makanya Bang, dengar dulu. Makanya ketika kalian membawakan kalimat itu kepada kami semakin yakin bahwasannya Yesus itu hanyalah utusan. Karena sama yang dikatakan Nabi Muhammad juga gitu. Itu dia. Tidak, Bang, tidak utusan. Bro. Gini, bro. Oh iya, dia yang Tuhan satu. Kami itu tertata rapi dalam pembelajaran atau ajaran-ajaran. Kalau firman Tuhan dikatakan Al-Quran, kalau perkataan utusannya dikatakan hadis. Oke? Paham sampai sini? Kalau bedanya di kalian, perkataan Yesus kamu katakan firman Tuhan, perkataannya Paulus kamu katakan firman Tuhan, perkataan Matius, Markus, Lukas, Yohanes menceritakan tentang perilaku-perilaku apa yang dilakukan Yesus, kalau mau bilang firman Tuhan. Sedangkan mereka menceritakan kelakuan-kelakuan Yesus dan apa yang terjadi kepada Yesus. Kalian katakan itu firman Tuhan, itu bedanya. Kalau kami terstruktur, segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah itu ayat-ayat firman Allah itu Al-Quran. Kalau setiap perilaku Rasulullah dan ucapan-ucapan Rasulullah di luar Al-Quran itu hadis namanya. Kita terstruktur. Kalau kalian babat habis. Paulus menuliskan surat Roma lalu dia kasih ayat. Nih Paulus nulis surat Roma 1 ayat 1. Apa itu? Siapa yang kasih tahu begitu cara bikin surat? Ada ayatnya. Dan kalian katakan itu firman dari Tuhan. Nih, lagi-lagi akli. Bedakan. Harusnya dari sahabat Yesus, Yesus dari ini bin Paulus bin siapa? Menyatakan atau diceritakan oleh ini dari ini sampai ke Paulus bin ini sampai ke Paulus ini, apapun itu. Kalau ada rujukannya itu baru dikatakan apa? Dikatakan iman yang merujuk kepada begitu jelas tentang firman Tuhan. Kalian enggak, kalian babat habis. Yesus dibantai di tiang salib, Yesus di ini, harusnya itu hadis. Karena itu bukan firman Tuhan, itu cerita. Itu diteliti. Silakan Bang Fatir. Apa Bang Fatir? Silakan Ustadz. Ya, ini tadi katakan bahwasanya ada milah Ibrahim. Nah, milah Ibrahim ini ada nih. Ini dari Judaisme. Milah Ibrahim itu apa sih? Milah Ibrahim ritual sunat. Nih, beliau di dalam Al-Quran mengikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu apa? Ritual sunat bagi Judaisme. Nih, jelas ya, Bang Wolf atau Bang Aldes ya. Milah Ibrahim ini berarti sunat, ngikuti milah Ibrahim. Sampai sini paham ya, Bang Wolf, Bang Aldes ta? Tidak paham, Paman. Halo. Paham nggak kira-kira jawabannya? Saya rasa jelas ya, rasa jelas ini. Brit milah. Ini milah ini apa? Ini dalam perspektif Judaisme. Ini kita bukan ambil dari Muslim loh. Judaisme, Brit milah itu adalah ritual sunat. Makanya Nabi Muhammad ikut milah Ibrahim. Permulaan sunat pertama. Artinya apa, Bang? Sunat artinya apa? Potong yang itu. Artinya dalam potong kulit katan itu loh, Bang. Potong kulit katan itu namanya sunat, Bang. Khitan itu namanya. Motong itu. Ya sunat aku tahu, tapi kan aku bilang kan menurut Al-Quran. Lah iya, ini kan ikut milah. Ikut Nabi Ibrahim. Abraham itu diapain, Bang? Sunat.
Berarti sunat hanya dipotong aja gitu, nggak punya arti gitu ya Bang ya, Bang Patir. La ilaha illallah, nggak punya arti lu itu. Nah, sebentar Bang Patir, inilah teman-teman lagi-lagi tap-tap layar. Nih teman-teman kalau bisa kalau saya ngomong tap-tap layar kencengin ya, kalian nggak usah tapping-tapping, fokus tap-tap layar atau enggak apa? Itu bagus loh, pertanyaan Aldesta itu bagus Bang. Oke. Pertanyaan bagus yang kalian menunjukkan, pertanyaan yang menurut kalian bagus tapi menunjukkan kalian ini kurang wawasan tapi berusaha untuk berbicara di tempat umum. Contohnya gini, kita potong rambut tuh gunanya supaya apa? Supaya rapi kan. Makanya biar kamu kelihatan agak-agak berpikir, diam saya jelaskan. Pertanyaan ini pertanyaan bagus menurut kamu yang memiliki yang namanya pemahaman sempit. Bukan pemahaman sempit. Kan aku tanya Bang. Iya makanya ini saya mau jawab saudara. Makanya kalau nanya udah sekali aja lalu diam. Saya jawab. Jangan nyolot. Di mana penjelasannya? Penjelasan itu tentang apa? Yang namanya memotong ujung kulit nonot itu dari kedokteran. Gitu loh. Dari kedokteran. Berarti aku kan nanya, tunjukkan ayatnya, fungsi. Tadi pertanyaan manfaatnya, ilaha illallah, manfaatnya kan? Kamu bertanya manfaat sunat kan? Ya, dalam Al-Quran ya. Coba. Kalian bertanya manfaat sunat. Bang Wolfgang. Kok dalam Al-Quran? Izin ya Bang Wolf. Ya dalam Al-Quran lah. Coba tunjukkan ayatnya. Sabar. Iya, bagus Wolf, bagus. Pertanyaan bagus. Bang Wolf. Bagi pencinta kulit. Izin Bang Wolf. Ya. Ayah sebentar. Saya mau tanya. Kita ini disuruh puasa. Umat Islam kan lagi suruh puasa ini. Puasa. Ya. Puasa ini kita nggak tahu apa. Kita itu perintah. Tapi ternyata setelah diteliti, ternyata sebelum orang operasi harus puasa. Kenapa puasa? Ternyata itu menstabilkan semua organ tubuh. Itu tim medis mengungkapkan hal tersebut. Makanya itu perintah itu, kalau perintah itu dari Tuhan, berarti sesuatu yang baik untuk kesehatan, untuk kesehatan tubuh kita. Itu bukan jawaban. Itu bukan jawaban. Itu gila. Bukan jawaban, bro. Itu diteliti. Ya bukan jawaban. Yang jawaban itu Yesus Tuhan. Selesai. Anda sekarang coba. Anda Yesus tahu Tuhan, nggak? itulah jawaban. Yesus. Orang dioperasi. Udah tua ini. Ya, boleh, gue udah tua, suka hati lu. Sebelum orang operasi harus puasa. Gue lebih pintar dari lu. Kenapa harus puasa? Ayo, kenapa harus puasa sebelum operasi? Kenapa harus puasa? Lah, itu kan umat kalian yang puasa. Coba jelaskanlah kepada aku. Kamu nggak puasa. Kamu pernah operasi belum? Pernah operasi belum? Udah diem. Bang, sunat itu kan perjanjian Allah baru kali ini hidup gua gara-gara kafir. Baru kali ini gua suruh Ustaz diem. Paham dong? Israel aja. Sabar Bang Aldes. Kira-kira pernah tahu nggak orang kalau seumur gua puasa? Pernah tahu nggak? Gila, manfaat sunat aja nggak tahu. Udah Ustaz Patir, udah la ilaha illallah baru kali mereka ini mencintai kulub Bang. Seumur hidup gua baru kali ini gua mencintai kulubnya. Ilaha illallah. Bang Aldesta. Udah tuh. Ya, ini kan kalau misalnya saya tanya balik nih. Ada masih dia ya. Mana dia? Oh, darah Yesus sudah hilang ya. Darah Yesus. Gara-gara Aldesa sama Wolfgang masih mau naik lagi sebentar ya, sinyal saya. Sama ayah. Coba. Gara-gara lu Wolf, kita jadi kurang ajar sama Ustadz, paham lu? Jangan diturunin lah bro. Siapa lagi yang naikin? Jangan diturunin lah bro. Udah jam 3. Kita kan diskusi. Udah jam 3. Diskusi kita bro. Saya mau ini Bang, saya mau tanya. Bisa-bisanya lu nanya tentang apa manfaat sunat. Lu gila kali lu. Tap layar, kalian jangan ketawa-ketawa aja di bawah. Masalah kedokteran itu bukan jawaban. Tap layar, share. Kirim mawar semua. Jangan diem baik.
Bukan jawaban katanya, bukan jawaban kalau kesehatan. Menurut kedokteran bukan jawaban Bang katanya. Wol. Manusia Lu tanya apa itu? manfaat sunat Bang Wol. Ya Bang La Tony. ilaha illallah, manusia macam apa sih kalian ini? Ya. Kok bisa sih kayak ya Allah capek. By the way, abang sunat kan? Tidak. Nggak sunat ya? Oke, maka jadi pertanyaan gini, Bang. Enggak lah. Abang tadi kan saya tunjukkan sunat itu tanda perjanjian Allah dengan Abraham, gitu kan ya. Dan segala keturunannya dan termasuk orang yang dibeli bahkan yang bukan keturunannya itu juga disunat. Ya. Nah, Abraham sunat, kemudian Jesus Christ itu disunat. Nah, sekarang kenapa abang nggak sunat? Sunat hati lah jawabannya. Udah gue bilang, udah gue bilang turunin, gak usah dinaikin. Sekali ditanya, udah mentok semua kayak begitu, masih aja ngeyel.